kabar teman-teman semuanya? Puji Tuhan. Yang baik kabarnya angkat tangannya dong. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus yang kabarnya baik-baik aja. Haleluya. Yuk teman-teman, aku undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji nama Tuhan. Suatu tangan di atas.
Kasih tos kanan kiri minimal 5. Yang gak 5 tak suruh maju. Yang sudah kasihkan jempolnya dong, aku mau lihat. Oke, udah semua ya. Yuk kita mau memuji nama Tuhan lebih lagi. Kasih tepuk tangannya dong. Yesus hadir di tempat sini, sama-sama katakan amin. Amin. Kurang semangat katakan amin. Mari teman-teman, saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita. Kita rasakan bahwa kasih Tuhan itu tak terbatas dalam setiap hidup kita. Haleluya Yesus. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan.
Kami rindu Tuhan merasakan jamahan-Mu Yesus. Kami rindu Tuhan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Kami rindu datang di hadirat-Mu Yesus. Kiranya Kau menjamah setiap kami. Kiranya Kau hadir di setiap hati kami. Kau sendiri Tuhan yang akan memulihkan setiap hati kami. Karena kami tahu Tuhan, kami percaya Yesus bahwa kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Haleluya Yesus. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Katakan dengan iman. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku.
percaya Tuhan, Engkau ada di setiap musim hidup kita. Engkau selalu ada di setiap hidup kita. Engkau tak pernah ninggalin setiap kita Tuhan. Bahkan di titik terendah pun Tuhan, Kau selalu ada untuk setiap kita Tuhan. Thank you Lord, thank you Tuhan. Mari sembah Dia teman-teman. Ucapkan rasa syukur kepadanya. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus.
Oh Yesus, oh Roh Kudus, oh Roh Kudus. Haleluya Yesus. Thank you Jesus. Yesus, Yesus. Mari teman-teman, aku undang semuanya tetap dalam hadirat Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kini aku percaya, yes, tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Yesus, Yesus, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Yes Tuhan, ya Tuhan, yes Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Yes, yes Tuhan. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Kami gak peduli Yesus, siapapun yang mengejek setiap kami Yesus, siapapun yang ada di masa lalu kami Tuhan, kami gak peduli Yesus. Tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang
panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Aku percaya pada mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Biarkan musik perlahan. Engkau sedang datang kepada Allah yang hidup. Saudara, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan Yesus, sore hari ini engkau datang kepada penciptamu. Engkau datang kepada Allah yang begitu mengasihi engkau. Biarlah ketika engkau datang dengan penuh pengucapan syukur. Nyatakan ekspresi cintamu kepada Dia, bahwa Dia adalah pemilik hidupmu. Ini kami, ini kami. Ajar kami bersyukur selalu, sebab Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Shikiara bakaya rabaya rawala wala 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 wala. Haleluya. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus buat semua anugerah-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa untuk sore yang indah ini. Kami tahu kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan semata-mata. Ajar kami untuk kami selalu Tuhan datang dengan penuh kerinduan. Karena kami percaya Engkau terlebih lagi rindu Tuhan melihat kami senantiasa dekat kepadamu. Allah Roh Kudus, terima kasih untuk kehadiran-Mu yang begitu kuat yang kami rasakan sore hari ini. Urapi hamba-Mu, dan Engkau juga yang memberkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan. Kami mempersilakan Engkau terus bekerja menjamah setiap hati dan pikiran kami. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami boleh berbeda dan kami boleh menjadi pelaku daripada firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami siap untuk menerima berkat firman-Mu pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Tim PAW tetap di belakang ya. Saudara, siapa yang hari ini saudara rindu? Ketika engkau datang, engkau berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Saudara, saya setiap kali berdoa secara pribadi, saya selalu merindukan supaya setiap saudara yang datang, saudara menerima jamahan Tuhan. Saudara, Dia adalah Allah yang sangat dekat. Bahkan ketika tadi di belakang ya, ketika worship leader memimpin pujian penyembahan, saya merasakan bahwa saudara ini adalah waktu yang sangat berharga. Kita nggak ada yang tahu saudara, apa yang terjadi dengan hidup kita. Karena firman Tuhan berkata hidup ini adalah seperti uap. Saudara, uap itu dalam sekejap, dalam beberapa detik, ketika dia ditiup oleh angin yang keras, maka uap itu langsung hilang saudara. Saudara, kalau engkau masih diberi kesempatan untuk bisa datang beribadah, saudara bisa tiba di gereja, saudara bisa duduk diam dan saudara bisa menikmati bagaimana tim praise and worship mereka juga sudah berdoa sebelum melayani saudara. Tidakkah saudara rindu sore hari ini ketika engkau datang, engkau berjumpa secara pribadi dengan Tuhan? Saudara, saya rindu, saudara ketika engkau datang, engkau bilang, yes hari ini aku merasakan jamahan Tuhan. Minggu depan aku akan datang lagi. Bahkan aku membawa teman-temanku. Saudara, milikilah kerinduan seperti demikian. Ya, mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Saudara tidak usah lihat kanan kiri, saudara konsentrasi, fokus kepada Tuhan. Saudara sedang berhadapan dengan penciptamu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena
kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Inilah kerinduan kami. Biarlah kami tahu bersyukur. Selama hidup kami akan namanya menyembah hanya kepada satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang terus beracara, menjamah setiap kami pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan, mari saudara anak-anak muda katakan amin. Oke, silakan duduk. Saudara, kita akan belajar hari ini tentang tanggung jawab menggunakan waktu. Ya, saudara, saya rindu sore hari ini saudara yang mendengar, baik yang di gereja, mungkin yang mendengar juga lewat live streaming. Ketika saya berdoa, saya mempersiapkan bahan khotbah. Beberapa hari ini Tuhan mengingatkan saya, ya, bahwa hidup ini itu bergerak dengan cepat, saudara. Betul ya? Waktu terus bergerak dan berputar. Dan saya percaya saudara, waktu yang sudah berlalu itu gak akan bisa saudara tarik lagi. Nah, sore hari ini kita akan belajar saudara. Ternyata di dalam Alkitab Tuhan juga membahas tentang waktu saudara. Nah, saya rindu setiap anak-anak muda sore hari ini saudara bisa mengerti. Ya, mari kita buka dari kitab Kolose. Pasal yang keempat. Kita akan buka kitab Kolose pasal yang keempat. Firman Tuhan berkata dengan jelas sekali. Ayat yang ke-5. Kolose pasal 4 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Saudara, ini adalah sebuah kerinduan daripada Tuhan kepada jemaat di kota Kolose pada waktu itu. Dan saya percaya firman ini juga berlaku buat saudara dan saya. Firman Tuhan berkata, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Dan tidak berhenti sampai di situ saudara, di kalimat selanjutnya dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Saudara, baik orang yang percaya maupun yang tidak percaya kepada Yesus, baik yang ada di Indonesia bahkan yang ada di kutub, ya, yang tinggal di kutub, entah berantah mereka berada di mana, satu hari Tuhan memberikan 24 jam. 1 jam isinya adalah 60 menit. Berarti satu hari ada 1440 menit. Banyak loh saudara. Saudara, saya rindu sore hari ini saudara mengerti. Kenapa Tuhan membahas tentang waktu? Mungkin ini khotbahnya tidak familiar, saya nggak masalah saudara. Saudara suka atau tidak suka, saya harus menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Bagi saya lebih baik menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Saudara suka atau tidak suka, itu adalah respon saudara. Dan Tuhan akan melihat. Tetapi sore hari ini kita akan bahas, pergunakanlah waktu yang ada. Berarti saudara dan saya, kita punya tanggung jawab di dalam waktu yang sudah Tuhan berikan. Nah saudara, sebagai anak Tuhan kita harus menyadari bahwa waktu adalah anugerah yang terbaik. Selain daripada saudara menerima anugerah keselamatan, waktu yang ada hari ini itu juga adalah sebuah anugerah pemberian yang terbaik. Saudara, mungkin saudara belum pernah merasakan orang yang sakit
dan harus dibantu dengan alat oksigen. Apakah saudara harus mengalami demikian sehingga saudara belajar untuk menghargai waktu yang Tuhan berikan? Saudara, selagi saudara masih sehat, saudara harus ngerti, berarti ada sesuatu yang Tuhan mau supaya saya lakukan sesuatu yang sungguh-sungguh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara, saya mau katakan, ketika orang yang sakit asma akut, bahkan orang yang sulit sekali untuk bernafas, saudara, oksigen yang dia hirup itu sangat berharga. Bahkan setiap detik hembusan nafas, dia selalu berkata, Tuhan terima kasih. Nah, sore hari ini saudara, saya rindu supaya saudara mengerti bahwa waktu adalah merupakan pemberian dari Allah yang sangat berharga. Pergunakanlah waktu secara efektif dan efisien. Artinya Anda bisa mengerjakan segala sesuatu dengan cara yang benar dan tidak menjadi sia-sia. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam kitab Kolose tadi dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Berarti Tuhan mau supaya saudara bisa mengatur atau memanage waktu yang Tuhan berikan. Saudara, kita nggak ada yang tahu berapa usia Om Henry. Berapa usianya Tante Viken, berapa usianya Kak Deborah Vero. Berapa usianya Om Tanto dan Oma Evi. Saudara, kita nggak ada yang tahu. Kapanpun saudara dan saya kita bisa dibawa pulang oleh Tuhan. Betul ya? Tetapi yang jadi pertanyaannya adalah, apakah yang sudah saudara lakukan selama ketika engkau hidup di dunia ini? Ini yang jadi pertanyaan saudara. Sudahkah ketika engkau melayani memberi yang terbaik? Sudahkah ketika engkau sedang ujian, saudara sudah belajar dan saudara mendapatkan hasil yang terbaik? Bukan hasil daripada contekan. Saudara, saya mau berkata sore hari ini Tuhan sangat konsen bicara tentang waktu. Makanya dikatakan pergunakanlah waktu yang ada. Yang kedua saudara, sebagai anak Tuhan kita harus menyadari bahwa waktu yang diberikan kepada kita adalah waktu yang sangat terbatas dan tidak akan pernah kembali lagi saudara. Artinya saudara, kalau waktu sudah bergerak, saudara nggak akan bisa kembali. Contoh ini hari Sabtu tanggal 4 Maret. Saudara nggak akan bisa kembali ke Jumat tanggal 3 Maret. Saudara harus mengerti. Apalagi kalau saudara cuma menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Saudara harus bertobat. Saya pun juga harus bertobat. Saudara, yang namanya penyesalan itu pasti terjadinya di akhir saudara. Tetapi ketika saudara menyesal, semuanya sudah terlanjur. Saudara, kita ingat peristiwa ketika ada seorang kaya masuk ke dalam neraka dan dia melihat ada seorang yang bernama Lazarus. Dia duduk di pangkuan Bapak Abraham. Terjadilah percakapan saudara. Orang kaya itu berkata, Tuhan tolong. Dia berkata, saya minta setetes air karena saya merasa kering. Saudara, dia ada di dalam api neraka, dia berteriak, minta tolong. Supaya Lazarus memberikan setetes air saudara. Tetapi malaikat Tuhan berkata, ketika engkau hidup di dunia, engkau menikmati segala yang baik. Tetapi ketika engkau mati, engkau menderita hari ini. Dan malaikat itu berkata, tidak akan pernah lagi engkau dapat menyeberang ke surga, ataupun Lazarus menyeberang dari surga, masuk ke neraka saudara. Saudara, itu adalah sebuah gambaran bagaimana Tuhan berkata, waktu yang saudara miliki ini adalah waktu yang sangat berharga. Waktu yang terbatas. Ya.
Saudara, beberapa hari yang kemarin saya menonton video, makanya saya kirim di grup. Bagaimana seorang mantan gereja setan, dia berkata bahwa iblis, dia selalu menargetkan setiap anak-anak Tuhan, khususnya yang melayani tim praise and worship. Setan sedang bekerja dan sampai hari ini pun setan masih bekerja. Saudara percaya atau tidak percaya, setan bekerja di dalam alam roh dan saudara tidak bisa melihat secara mata lahiriah. Tetapi saya mau berkata kepada saudara, kenapa banyak anak-anak muda yang jatuh dalam dosa? Baik free sex, narkoba, kemudian kenakalan remaja, ada begitu banyak macam saudara. Karena iblis tidak pernah tidur saudara. Iblis terus bekerja karena dia tahu waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah semakin dekat. Nah, yang menjadi cilakanya adalah ketika saudara dan saya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita duduk terlena. Kita menghabiskan waktu ini untuk hal-hal yang tidak berguna. Saudara, sore hari ini, ayo saya mau mengajak saudara. Biarlah ketika engkau datang beribadah sore hari ini, engkau datang beribadah dengan sungguh-sungguh, saudara fokus. Tidak usah lihat kanan kiri sahabatmu. Masing-masing fokus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Saudara datang ke tempat ini bukan untuk memanaskan tempat duduk, betul? Tapi Anda datang untuk ketemu Tuhan. Dan saya percaya ketika engkau menyembah di dalam roh, engkau menyembah dengan pengertian yang benar, engkau menyembah dengan roh yang lapar dan haus akan Tuhan, saudara pasti akan dipuaskan. Siapapun yang berdiri di atas mimbar tidak menjadi masalah buat saudara. Apalah artinya seorang artis berdiri di atas mimbar tapi saudara tidak mendapatkan apa-apa. Itu alangkah menyedihkan. Hari ini saudara, banyak gereja berusaha membuat ibadah seperti layaknya perayaan celebration. Tetapi saudara, mereka sudah hilang daripada arti esensi ibadah. Di mana Tuhan mau saudara dan saya kita berjumpa secara pribadi. Saudara dipulihkan, saudara dikuatkan, saudara diberikan cinta yang mula-mula. Supaya saudara semakin lebih dalam mengasihi Tuhan. Saudara, bagaimana cara kita mengatur waktu yang baik? Yang pertama, ada 4 hal yang ingin saya berikan saudara. Yang pertama, saudara harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Minta pimpinan Tuhan. Minta hikmat yang daripada Tuhan. Supaya saudara mengerti apa yang harus saudara kerjakan hari-hari ini. Mari kita buka dari Pengkhotbah 10 ayat yang ke-10. Pengkhotbah 10 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Saudara, saya percaya setiap anak muda ingin pasti hidupnya sukses dan berhasil, betul? Tapi tidak ada yang namanya hidup sukses itu hanya membutuhkan waktu yang instan. Tidak, saudara. Alkitab menjelaskan besi menjadi tumpul karena apa, saudara? Karena tidak diasah. Saudara, untuk menajamkan besi itu perlu waktu, saudara. Tidak ada yang langsung instan, saudara. Bahkan kalau besi, ya saya kasih gambaran aja, sebuah golok, ya saudara. Golok yang biasanya bisa mencincang daging puluhan kilo, tetapi begitu dia sudah mulai, golok itu sudah mulai tidak tajam lagi. Saudara, saya percaya seorang penjagal, ya, hewan, dia harus mengasah dan itu membutuhkan waktu, saudara. Tidak bisa, saudara, diasah 5 menit dengan diasah 5 jam itu beda loh hasilnya. Betul ya, saudara? Beda. Demikian juga, saudara. Kalau saudara mau hidupmu berjalan, dituntun oleh Tuhan dan saudara pada akhirnya
menjadi seorang yang berhasil dan sukses, saudara perlu melibatkan Tuhan. Dan saudara perlu punya waktu bersama dengan Tuhan. Jadi yang pertama, bagaimana caranya saudara bisa mengatur waktu dengan baik? Saudara minta hikmat yang daripada Tuhan. Yang kedua, saudara harus punya planning atau perencanaan. Seorang motivator yang bernama Brian Tracy, dia pernah berkata, every minute you spend in planning, save 10 minutes in execution. Artinya setiap menit yang kita gunakan dalam perencanaan akan menghemat 10 menit dalam pelaksanaan. Saudara, seorang motivator dia berkata bahwa 10 menit itu sangat menentukan. Ketika saudara punya waktu 10 menit untuk membuat planning, maka 10 menit itu akan membantu saudara menjadi orang yang efektif. Saudara, saya mau berkata, salah satu cara yang bijak dalam mengatur waktu adalah membuat perencanaan. Sebagai contoh aja saudara, seorang tukang pos, dia akan menjadi seorang pekerja yang efektif ketika dia mengatur semua barang yang harus dia antar. Dia harus menyusun saudara, oh ini sebelah Sidoarjo Utara, ini sebelah Sidoarjo Selatan, ini sebelah Sidoarjo Barat. Saudara, kalau dia tidak mengatur dengan baik, saudara bisa bayangkan, dia hanya muter-muter aja saudara, betul ya? Dan hasil yang dia antar paling cuma sedikit. Tapi ketika dia menyusun saudara, daftar barang yang harus dia antar, apalagi yang namanya pos ekspres saudara, harus mengirim barang-barang yang dibutuhkan waktu yang cepat. Maka seorang tukang pos dia juga harus belajar menggunakan perencanaan di dalam dia mengantar barang. Supaya satu hari itu semua barang yang tercatat sebagai pos ekspres akan sampai dalam waktu satu hari. Saudara bisa bayangkan kalau seorang tukang pos dia tidak merencanakan dengan baik. Saudara, saya percaya dia dari barat ke utara, dari utara dia ke selatan. Dari selatan dia balik lagi ke timur, saudara. Yang lama-lama yang ada apa, saudara? Dia capek sendiri. Bensinnya habis dan dia sendiri pun capek. Coba kalau dia atur, saudara. Dia atur, dia akan mengantar semua pesanan ya dari kantor, di mana dia bertugas sebagai seorang pengantar. Dia akan mengantar utara, dia akan antar utara semua, saudara. Dalam waktu 2 jam harus selesai. 2 jam berikutnya dia harus mengantar ke arah barat. Demikian juga saudara, 2 jam dia akan mengantar ke sebelah selatan. Dan yang terakhir timur, 2 jam. Hasilnya 8 jam dia bekerja, sangat efektif. Bahkan mungkin kurang dari 8 jam, dia sudah bisa menyelesaikan. Tetapi saudara, seringkali anak-anak muda hari-hari ini selalu menunda-nunda. Bahkan mengabaikan perencanaan itu. Yang ketiga, cara mengatur waktu dengan baik. Yang ketiga adalah saudara harus menentukan yang mana yang prioritas. Yang pertama saya mau katakan kepada saudara, prioritas yang pertama adalah milikilah waktu persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, saudara milikilah prioritas tentang dirimu sendiri. Sebagai contoh, jangan sampai saudara ketika saudara melayani, saudara lupa untuk mandi dan makan. Saya percaya setiap saudara yang kesini pasti sudah mandi. Katakan kepada temanmu, sudahkah kamu mandi? Apakah ada di sini yang datang ibadah belum mandi? Tidak ada ya, saya percaya Anda sudah mandi. Saudara pasti perlu mengatur waktu, betul ya? Ibadah jam 5 berarti saya harus mandi jam 2, ada yang jam 3, ada yang jam 4, yang lebih parah. Jam 5 kurang 10 baru mandi, pasti dia datangnya terlambat. Betul? Karena apa? Karena dia tidak menggunakan skala prioritas. Yang ketiga, prioritas yang ketiga adalah keluarga. Yang keempat, studi atau pekerjaan. Yang kelima, pelayanan. Yang keenam, kegiatan sosial, olahraga, rekreasi. Dan yang ketujuh, saudara. Ya, yang ketujuh, saudara bisa bikin sendiri prioritasnya.
Yang keempat, saudara. Keempat adalah disiplin di dalam menggunakan waktu. Artinya apa, saudara? Artinya Rasul Paulus mengajar, saudara. Ya, kita buka dari 1 Korintus 9 ayat 27. Ini sebagai ayat terakhir. Saya minta tim PAW untuk maju ke depan. Saudara, saya mau katakan, disiplin itu bicara tentang penguasaan diri dalam menggunakan waktu yang ada. 1 Korintus 9 ayat yang ke-27. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata begini. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Berarti saudara, Paulus dia punya prinsip di dalam kehidupannya. Dia tidak akan menunda-nunda pekerjaan atau tugas yang Tuhan percayakan. Ketika Tuhan mengutus Rasul Paulus memberitakan Injil ke kota, dari satu kota ke kota lain, maka Paulus dia mengerjakan. Dia tidak mengulur-ngulur waktu. Yang kedua, saudara, buanglah hal-hal yang sia-sia. Sebagai contoh, Anda menonton, ya, Anda bermain game. Saudara, kalau semua berlebihan itu tidak baik. Mulai hari ini, saudara berjanji kepada Tuhan. Kalau saya mau nonton, saya mau main game, secukupnya. Siapa yang sepakat dengan saya? Saudara, saya tidak memaksa saudara. Tetapi ketika engkau mendengar firman Tuhan sore hari ini, saudara milikilah. Ya Tuhan, saya mau bertobat. Yang terakhir saudara, selesaikan tugas. Selangkah demi selangkah. Kemudian saudara, jangan tergesa-gesa saudara. Ya, kalau pekerjaan yang satu belum selesai, saudara jangan tergesa untuk mengerjakan pekerjaan yang lain. Hasilnya nggak ada yang berakhir dengan baik, saudara. Hasil pekerjaan pertama dan hasil pekerjaan kedua, hasilnya tidak maksimal. Tetapi kerjakanlah tugas demi tugas, satu persatu. Sebagai contoh, kalau Anda dapat tugas dari sekolah atau dari dosen, saudara kerjakan. Jangan suka tunda-tunda, saudara. Ayo kita belajar seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata dia melatih tubuhnya supaya sesudah dia memberitakan Injil, jangan sampai ditolak oleh Tuhan. Karena apa saudara? Karena Paulus tidak menggunakan waktu dengan baik. Saudara, sore hari ini firman Tuhan sederhana, tapi maknanya sangat dalam. Pergunakanlah waktu yang ada. Kembali lagi ke Kolose 4 ayat yang kelima. Saudara, biarkanlah ayat ini menjadi ayat di mana engkau hafalkan. Ya. Kolose 4 ayat yang kelima. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Bangkit berdiri saudara. Kita akan menyembah Tuhan sekali lagi. Mari gunakan waktumu saat ini untuk menyembah Tuhan. Nyanyikan lagu ini sebagai penyembahan. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan
Kami sungguh bangga punya Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Kami sungguh kagum akan Kau. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu, untuk lawatan-Mu yang boleh kami nikmati sore hari ini. Tiba saatnya Tuhan, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami rindu, kami pulang. Dan kami mengikuti ibadah lewat online. Kami boleh mengangkat kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah Yud pada sore hari ini. Dan tiba saatnya kami akan pulang. Kami akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan hanya di dalam satu nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.